yang dikehendaki oleh Allah ini bisa saja memang sesuatu yang harus kita jalankan, bisa juga memang sesuatu yang menjadi ujian. Jeffrey Al-Bukhari atau kerap disapa UJ, mulai dikenal luas di awal tahun 2000-an. Gaya siar UJ menjadi satu terobosan yang tidak umum di masa itu. Pendekatan dakwah UJ memakai bahasa tidak baku, santai, dan mudah diterima anak muda. UJ ini sosok yang buat saya menginspirasi banget. Dari awal saya cuman diajak-ajak, terus bahkan saya di acara TV One tuh Damai Indonesiaku TV One, itu saya cuman kepengen jagain sendal dia aja dah, gitu. Namanya saya udah diajak, udah Kiai Anda di sini aja dah, udah sama Iban jagain sendal udah, ente tugas aja nggak apa-apa. Nggak bisa, lu kan juga ustadz. Akhirnya sekali dua kali diajak tuh ke depan stage kan, live. Terus sekali, ini ada teman saya nih, Ustadz Zaki, dulu dai muda gitu-gitulah, udah suruh doa gitu. Selama-lama ya suruh dampingin itu terus ya, intinya dia sosok yang nggak pernah ngerasa tersaingi dengan ustadz baru. Dari UJ itu saya banyak belajar ilmu, tapi ilmu yang memang itu penerapan langsung dari apa yang dia sampaikan. Ikhlas, saya ngelihat langsung gimana beliau ikhlas. Disakitin, dizolimin, tetap ikhlas. Saya ngelihat langsung gimana beliau memang ahlinya sedekah. Walaupun tidak banyak di blow up, tapi saya ngelihat beberapa kali beliau sedekah dan itu rutin gitu. Saya ngelihat bagaimana beliau ngasih jalan ke yang muda, beliau wise dengan siapapun, terus humble, nggak merasa lebih dari yang lain. Jadi itu sosok UJ yang harusnya menginspirasi kita nih, terutama para dai muda ya, yang sekarang nih, ya kalau saya dari 2005 lah ya, semua ada masanya gitu. Sosok seorang UJ yang menginspirasi banyak para pendakwah, ya akhirnya atas kehendak Allah, Allah lebih sayang gitu. Kita semua sayang sama beliau, tapi yang pasti Allah punya alasan tertentu karena ternyata Allah jauh lebih sayang dari kita semua. Seorang UJ mungkin jasadnya udah lebih dari 10 tahun ya, 11 tahun malah. Terkubur, tertindih tanah, terhimpit papan. Tapi inspirasi beliau nggak akan pernah terkubur. Zikir dan salawat beliau itu masih sering kita dengar, apalagi saat-saat Ramadan gitu kan. Hari-hari besar Islam. Ya ini pelajaran juga buat kita semua bahwa nggak ada salahnya dan nggak akan ada ruginya kita menjadi orang baik sepanjang hidup kita. Karena kebaikan yang kita tebarkan itu pada akhirnya membuat kebaikan kita akan selalu hidup walaupun jasad sudah mati dan terkubur. Itu inspirasi dari UJ dan semoga ya nggak akan ada sih orang yang sama banget dengan UJ. Mari kita angkat kedua belah tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu. Televisi menjadi media utama dakwah UJ, dan sosok UJ menjadi lebih dikenal dan disukai oleh banyak pemirsa. UJ itu kan anak muda banget pada zamannya ya. Dia apa namanya? Dia berdakwah dengan membawa motor gede, ya kan? Terus kemudian ke daerah-daerah terpencil, menyampaikan dakwah di jalanan. Sebagian orang menganggap cuman model doang. Enggak, kalau menurut saya enggak. Kalian semua punya tugas berdakwah dengan model masing-masing. Kalian semua punya tugas berdakwah dengan cara-cara masing-masing. Ini kan metodologi doang. Intinya adalah bagaimana kita mengabarkan ketauhidan kepada Allah. Itu kan sebenarnya kan. Tapi kalau Ustadz Jeffrey Bukhari luar biasa. Beliau bahkan ada sedikit nyanyian-nyanyian gitu kan. Waktu dia tampil sedikit nyanyi. Kemudian juga ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan beberapa ayatnya, dia ada lantunan-lantunan yang dia tampilkan. Jadi memang saya menurut pendapat saya, beliau telah menemukan who is Jeffrey Bukhari. Bahkan menjadi role model. Gak sedikit orang yang mengikuti gayanya, bukan cara bicaranya, tapi gayanya. Dari jamnya, dari pakaiannya, sarungnya sarung UJ, bahkan pecinya itu peci UJ. Dan sekarang kalau kita tahu di toko-toko online gitu, bukan peci, namanya peci apa gitu, tapi enggak, peci UJ. Betapa sudah menjadi ikon. Nah ini yang saya katakan bahwa beliau telah meninggalkan sesuatu untuk dikenang di sini. Yang menarik pembahasannya juga yang sifatnya ringan, anak-anak muda, ya kan,
patah hati, jatuh cinta, yang membuat kita malas beribadah. Sama Uje dikasih tahu, lu balik ke Allah deh. Tapi dengan gayanya Uje. Nah ini saya respect di situ. Banyak sekali pada saat kita tampil sama Uje, bahkan yang suka itu bukan cuma anak muda, emak-emak pun juga, emak-emak yang usianya 70 tahunan juga suka sama Uje. Setelah selesai siaran, wah diserbu foto-foto. Nah itu udah menjadi bagian dari perjalanan kita itu. Uje dikenal juga sebagai Ustadz Gaul. Pembawaannya berceramah yang mudah dipahami dan sering diiringi nyanyian serta selawatan, membuat Uje muncul sebagai salah satu pendakwah terkenal di Indonesia. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu memang Ustadz yang memang aku idolakan sekali ya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dia ceramah-ceramahnya sangat anak muda banget gitu dan masuk ke anak-anak muda gitu. Ustadz yang gaul ya dia gitu. Jadi yang bisa gabung dan nyampur sama semuanya menurut saya beliau. Perjalanan hidup Uje memang penuh liku. Ia sempat mencicipi pahit getirnya kehidupan. Titik balik hidupnya muncul ketika Uje pulang dari umroh dari Tanah Suci pada tahun 1994. Momen meninggalnya sang ayah semakin menyadarkan Uje untuk hijrah mendalami agama. Ia kemudian muncul sebagai pendakwah dan semakin ternama seiring berjalannya waktu. Kini pesona sang ustadz tak dapat lagi kita lihat. Namun kenangan serta ilmu bermanfaat yang telah diturunkan oleh Uje akan terus ada dan layak untuk Indonesia kenang. Bukan hanya oleh keluarga dan orang terdekat, tapi oleh seluruh umat yang selalu rindu akan kehadiran sang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bahwa ketika orang ingin berdoa, yang pertama sudah pasti dia harus tahu kapan waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus bersih lahir batin. Yang ketiga adabnya, pertama memuji Allah, kedua bersolawat kepada Nabi. Kemudian diawali dengan istighfar, menghinakan diri, ngaku diri banyak dosa, baru disampaikan apa yang menjadi keinginan. Tapi ingat, di dalam hidup ini kan tidak cukup doa, ya Allah saya pengen dong bangsa dan negara saya baik. Tapi perilaku kita tidak ada usaha mengarah ke arah sana. Tetap aja di jalan saling serobot, katanya pengen di jalan lancar, ya nggak ada tabrakan. Tapi naik motor nggak pakai helm, maaf misalnya. Sekarang Uje tanya, pakai helm wajib apa enggak di negeri kita? Kemarin gue lihat lu nggak pakai helm lo. Pakai helm wajib di negeri kita. Itu adalah usaha dan ikhtiar kita. Kalau kita tidak tahu tiba-tiba di jalan ada kecelakaan, kita jatuh, pas kepala kita yang mentok. Kalau pakai helm berarti ikhtiarnya nyampe, betul nggak? Tapi kalau kagak pakai helm, remuk tuh kepala. Padahal doanya sudah, iya kan? Dari rumah begitu naik motor, Bismillahi. Doa naik kendaraan gimana? Bismillahi majreha wa mursaha. Kan udah doa, inna rabbi laghafurur rahim. Doanya sudah. Atau kalau lupa ya benar boleh tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak cukup doa. Ambil helm, pasangin ke muka, jegrek, kan begitu. Emang bunyinya jegrek ya, Bu? Iya kan? Tidak juga cukup pakai helm, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian buang sifat ego kita. Ya kan, memang kita ini perlu, kita butuh, pengen cepet. Tapi kan semua orang juga punya kebutuhan yang sama. Jadi kalau semua orang mengedepankan egonya, sekarang apa manfaat doa yang sudah kita baca Bismillahi majriha wa mursaha? Akhirnya doa itu apakah sampai kepada Allah? Tidak akan sampai. Kenapa? Karena doa itu dimuati dengan hawa, nafsu, ego.